Oke, selamat datang kembali. Hari ini kita mau bongkar sesuatu yang penting banget nih. Bukan cuma buat kerjaan Anda, tapi juga buat kehidupan personal. Kita akan gali sumber-sumber yang Anda berikan tentang etika bisnis, transaksi, dan kontrak kerjasama langsung dari Al-Quran. Betul sekali. Dan tujuan kita sekarang itu untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip ini bukan sekadar aturan kaku dari masa lalu ya. Ini tuh semacam blueprint untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berintegritas. Kita akan lihat bagaimana Al-Quran itu sangat praktis, sangat detail saat bicara soal muamalah atau yaitu cara kita berinteraksi secara ekonomi. Jadi ini tentang bagaimana kita berbisnis, bukan cuma apa bisnis kita gitu ya. Tepat, persis itu poinnya. Oke, kalau begitu, yuk kita langsung masuk ke fondasi utamanya. Dari catatan Anda, semua transaksi harus dimulai dari satu hal, keridaan atau persetujuan bersama. Kedengarannya simple, tapi kayaknya ini lebih dalam dari sekedar deal or not deal, kan? Jauh lebih dalam. Konsepnya itu disebut antaradin. Nah, ini adalah jantung dari semua transaksi yang sehat. Al-Quran menyebutkannya dengan sangat jelas di surat An-Nisa ayat 29. Di sana dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar. Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Frasa jalan yang batil ini yang menarik. Apa saja sih yang masuk kategori ini? Apa cuma penipuan terang-terangan gitu? Nah, disitulah letak kedalamannya. Jalan yang batil itu spektrumnya luas sekali. Tentu, penipuan, pencurian itu jelas masuk. Tapi ini juga mencakup hal-hal yang lebih abu-abu. Misalnya? Tawar yang lebih lemah. Atau sengaja menyembunyikan cacat produk. Bahkan transaksi yang mengandung ketidakjelasan atau horor yang bisa merugikan satu pihak di kemudian hari, itu juga termasuk batil. Jadi ini soal psikologis juga ya? Contohnya, saya setuju menjual sesuatu, surat-suratnya sah, tapi sebenarnya hati saya tuh merasa tertekan pas negosiasi. Apa itu sudah melanggar prinsip antaradin? Pertanyaan yang bagus banget. Secara hukum positif, mungkin ya transaksi itu sah. Tapi dari kacamata etika Qur'ani, di situ ada masalah. Karena antaradin itu menuntut keridoan hati yang tulus, bukan sekedar tanda tangan di atas kertas. Tujuannya adalah memastikan sebuah kesepakatan itu sehat, tidak meninggalkan penyesalan atau rasa dizolimi bagi pihak manapun. Oke, jadi ini fondasi kepercayaan ya? Betul. Tanpa ini, semua aturan lain jadi nggak berarti. Sip, saya ngerti. Jadi fondasinya adalah kesepakatan yang tulus. Nah, dari situ, Al-Quran tampaknya langsung membuat satu garis pemisah yang sangat tebal dan sering jadi perdebatan, yaitu antara jual-beli dan riba. Tepat sekali. Ini mungkin salah satu pilar ekonomi Islam yang paling fundamental. Banyak orang saat itu dan bahkan sekarang kan mikir, apa bedanya sih? Jual beli ambil untung, pinjamkan uang juga ambil untung. Al-Quran menjawab langsung anggapan ini di surat Al-Baqarah ayat 275. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur ribawa wa halallahu al-bai'a wa harramar ribawa. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual-beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Oke, ayatnya tegas banget. Tapi coba kita buat ini lebih konkret deh. Untuk membedakannya secara sederhana. Kalau saya jual mobil seharga 100 juta dan ambil untung 10 juta, itu jual beli. Ada aset realnya. Betul. Tapi kalau saya pinjamkan uang 100 juta dan minta kembali 110 juta hanya karena faktor waktu, itu riba. Apa sesederhana itu? Pada dasarnya, analogi Anda sudah sangat tepat. Pembeda utamanya ada pada konsep resiko dan nilai tambah. Resiko dan nilai tambah. Oke. Dalam jual beli mobil, Anda sebagai penjual kan menanggung resiko, mobilnya bisa rusak sebelum laku, harganya bisa turun, Anda perlu usaha untuk merawat dan memasarkannya. Anda juga memberikan nilai tambah. Masuk akal. Nah, keuntungan Anda adalah kompensasi atas resiko dan usaha itu. Sedangkan dalam pinjaman berbunga murni, Pemberi pinjaman secara tradisional itu nggak berpartisipasi dalam risiko produktif dari uang tersebut. Mereka hanya menyewakan uang itu sendiri. Keuntungan mereka dijamin terlepas dari si peminjam ini untung atau rugi dalam usahanya. Pertambahan nilai uang itu hanya karena berjalannya waktu, bukan karena ada aktivitas ekonomi real yang melandasinya. oh jadi di situ ya letak eksploitatifnya. Persis.
Larangan riba itu tujuannya untuk mendorong uang agar mengalir ke sektor real yang produktif, di mana ada pertukaran nilai dan pembagian risiko yang adil, bukan sekedar memperkaya satu pihak tanpa kontribusi nyata. Menarik. Jadi ini bukan cuma soal halal haram, tapi soal desain sistem ekonomi. Larangan riba itu intinya melindungi dari eksploitasi yang sistemik dan kadang nggak terlihat. Tepat sekali. Nah, dari eksploitasi makro dalam sistem keuangan, kita bisa turun ke level yang lebih mikro. Ini transisi yang bagus. Dari penipuan sistemik, kita bisa turun ke penipuan yang terjadi di pasar setiap hari. Maksud saya, soal takaran dan timbangan. Ini kan bentuk eksploitasi yang lebih kasat mata ya. Sangat kasat mata. Dan ini menunjukkan betapa Al-Quran memperhatikan integritas dari level tertinggi sampai level paling praktis. Ada beberapa ayat yang keras banget soal ini. Misalnya di surat Al-An'am, ayat 152. Perintahnya lugas. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Perintahnya bukan cuma jangan curang, tapi proaktif. Sempurnakanlah. Ini standarnya tinggi loh, tepat. Dan ini diperkuat lagi di surat Al-Isra ayat 35 dengan tambahan yang sangat menarik. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Saya tertarik sama frasa lebih baik akibatnya, atau ahsanut ta'wilah. Ini kedengarannya sangat pragmatis. Bukan cuma soal pahala di akhirat, tapi seolah-olah ada jaminan return on investment di dunia untuk sebuah kejujuran. Hahaha, itu cara yang menarik untuk melihatnya. Jaminan mungkin kata yang terlalu kuat, tapi ini adalah pengakuan bahwa sistem etika ini dirancang untuk berfungsi di dunia nyata. Jadi semacam defined business guarantee gitu. Bisa dibilang begitu. Ayat ini seolah mengatakan, lihat, jujur itu bukan cuma benar secara moral, tapi juga smart business. Kenapa gitu? Karena reputasi itu aset, kepercayaan pelanggan itu adalah benteng persaingan yang paling sulit ditiru kompetitor. Oh, oke. Jadi ayat ini sebenarnya sedang mengajarkan strategi bisnis jangka panjang. Jangan korbankan reputasi demi keuntungan jangka pendek yang didapat dari mengurangi timbangan 1-2 gram. Jadi, dari fondasi keridoan, pembedaan jual beli versus riba, sampai integritas di level mikro kayak timbangan, semuanya saling terkait untuk bangun kepercayaan ya. Nah, pertanyaannya, gimana cara menjaga kepercayaan ini dalam jangka panjang, terutama untuk transaksi yang kompleks? Al-Quran memberikan panduan yang luar biasa teknis dan modern untuk zamannya, yaitu melalui dokumentasi dan persaksian. Ini semua diatur dalam ayat terpanjang di Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat 282. Oke, soal dokumentasi dan saksi di Al-Baqarah 282 ini kan detail banget. Tapi jujur aja, di dunia bisnis modern yang serba cepat, bukannya ini terasa merepotkan ya? Apa kita benar-benar harus panggil 2 saksi setiap kali melakukan transaksi B2B? Gimana kita mengaplikasikan prinsip ini tanpa bikin bisnis jadi lambat? Pertanyaan yang sangat relevan. Tentu kita nggak menafsirkannya secara harfiah untuk setiap transaksi kecil ya. Poin utamanya bukan pada ritualnya, tapi pada tujuan dibaliknya. Tujuannya apa? Mitigasi risiko, transparansi, dan kejelasan untuk mencegah sengketa. Coba kita lihat ayatnya. Untuk transaksi tidak tunai atau utang piutang dikatakan, Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayyantum bidainin ila ajalim musammam faktubuhu. وَلِيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi, pencatatan itu wajib untuk utang. benar, ini untuk melindungi kedua belah pihak. Pemberi utang punya bukti, penerima utang terlindungi dari klaim yang berlebihan. Nah, gimana kita menerapkannya sekarang? Iya, gimana? Penulis yang adil itu bisa jadi tim legal Anda yang menyusun Service Level Agreement atau SLA. Menuliskannya sekarang bisa berarti purchase order, faktur digital, atau perjanjian yang ditandatangani secara elektronik. Oke, masuk akal. Terus, bagaimana dengan saksi? Ayat itu juga menyebutkan saksi kan? Betul, ayat yang sama melanjutkan. Wa ashhidu idza tabayatum wala yudara katibun wala syahid.
Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi dipersulit. Terus di surat At-Talaq ayat 2, ditekankan lagi kualitas saksinya. Wa ashhidu dhawai adlin minkum. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu. Saksi yang adil. Di era digital, siapa saksi kita? Saksi bisa berupa jejak digital yang nggak bisa dibantah. Email konfirmasi, rekaman percakapan di Zoom yang disetujui, log transaksi di sistem, atau bahkan data di blockchain. Oh, jadi konteks modernnya ke sana ya? Ciptakan bukti yang objektif dan dapat diverifikasi untuk melindungi semua pihak. Jadi, ini bukan soal aturan teknis yang kaku, melainkan prinsip abadi tentang pentingnya kejelasan dan akuntabilitas. Saya paham sekarang. Jadi ini tentang semangat preventif, bukan memberatkan prosedur. Ini semua terdengar seperti komponen-komponen dari sebuah mesin. Ada fondasi, ada roda penggerak, ada sistem pengaman, tapi apa yang jadi lem atau pengikat yang menyatukan semuanya? Pengikatnya adalah prinsip terakhir dan mungkin yang paling fundamental. Kewajiban memenuhi akad dan janji. Ini adalah inti dari semua kepercayaan dan stabilitas. Perintahnya datang dengan sangat kuat di awal surat Al-Maidah, ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad janji-janji. Singkat, padat, dan langsung ke intinya. Satu hal yang selalu saya pikirkan, gimana Al-Quran memandang sebuah janji. Di bisnis kan, ada kontrak di atas kertas di depan notaris, dan ada janji di warung kopi dengan kolega. Apa keduanya punya bobot yang sama? Di mana batasannya? Pertanyaan krusial. Kata yang digunakan di sini adalah al-uqud, bentuk jamak dari akad yang artinya ikatan. Ini sifatnya sangat komprehensif, mencakup kontrak kerja tertulis miliaran rupiah, perjanjian verbal, bahkan janji yang kita buat untuk diri sendiri. Prinsipnya sama, janji adalah sebuah ikatan suci yang harus dihormati. Batasannya bukan pada formalitasnya, tapi pada niat dan keseriusan saat ikatan itu dibuat. Lalu ada ayat lain yang menegaskan soal pertanggungjawabannya kan ya? Benar, di surat Al-Isra ayat 34 ditegaskan. Wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Nah, kata kuncinya adalah mas'ula, akan ditanyai, akan dimintai pertanggungjawaban. Ini yang mengangkat sebuah kesepakatan bisnis dari sekedar urusan duniawi menjadi sebuah amanah. Amanah yang punya dimensi spiritual dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Ya. Dalam dunia bisnis modern yang sering nggak pasti, prinsip ini adalah fondasi dari stabilitas dan prediktabilitas. Anda bisa bisnis dengan tenang kalau tahu rekan Anda memegang teguh prinsip ini. Jadi, setelah kita bongkar semuanya, apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kita sudah lihat 5 pilar yang saling menguatkan. Dimulai dari keridhaan bersama yang tulus, lalu pemisahan tegas antara perdagangan produktif dan riba, dijaga oleh integritas mutlak dalam takaran, diamankan dengan transparansi, dan semuanya diikat oleh kesucian sebuah janji. Ini bukan sekedar teori kuno loh, ini adalah sebuah kerangka kerja yang sangat relevan untuk membangun bisnis yang adil, berkelanjutan, dan yang terpenting, membawa berkah. Ini bukan hanya tentang menghasilkan profit, tapi bagaimana profit itu dihasilkan. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran akhir ya, sebuah pertanyaan untuk Anda bawa pulang dan renungkan. Betul, semua sumber yang kita bahas hari ini bermuara pada satu kata kunci, mas'ulah atau pertanggungjawaban. Jika setiap keputusan bisnis yang Anda buat, setiap email negosiasi yang Anda kirim, setiap klausul dalam kontrak yang Anda susun, Anda pandang sebagai sesuatu yang pasti akan dimintai pertanggungjawaban, Bagaimana hal itu akan mengubah cara Anda mendekati pekerjaan Anda mulai besok pagi? sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk menutup pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menyimak.